Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 230 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat ceriping pisang karamel yang rasanya manis dan renyah garing sampai ke dalam. Walaupun ini tampaknya sederhana, tapi ada tekniknya supaya nanti hasilnya bisa cantik warnanya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 500 gram pisang mentah. Ini bisa menggunakan pisang kepok, pisang ambon, atau pisang tanduk ya. Ini berat bersih. 1,5 liter air atau 1500 ml, setengah sendok teh kapur bubuk. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ya ukurannya. Langkah pertama, iris tipis-tipis pisangnya. Bisa menggunakan pasah atau menggunakan pisau tajam. Kalau kita menggunakan pisau tajam, maka pastikan ketebalannya ini kurang lebih setengah mili ya. Ini hasilnya yang sudah saya iris tipis-tipis ya. Ini saya cuma menggunakan pisau tajam. Kemudian campur air dengan kapurnya. Kita aduk sampai kapurnya larut. Lalu masukkan pisangnya ya. Kita aduk ya. Kemudian ini kita rendam kurang lebih 1 jam. Ini yang sudah direndam kurang lebih selama 1 jam ya. Lalu ini kita cuci sampai bersih, sampai airnya ini bening. Tujuannya untuk menghilangkan kapurnya dan lendirnya. Ini yang sudah saya cuci sampai bersih ya. Ini tadi saya cuci sampai 4 kali baru airnya bisa bening. Kemudian karena ini nanti akan saya goreng 2 kali, maka saya bagi 2 sama beratnya. Kalau misalkan mau digoreng sekali, tidak perlu dibagi. Bahan berikutnya 100 gram gula merah. Ini kita sisir halus supaya nanti cepat larutnya. 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak asin. Kedua bahan ini kita campur sampai rata ya. Setelah tercampur rata, lalu karena saya menggoreng pisangnya itu 2 kali, maka ini kita juga bagi 2 bagian ya. Nah, ini semua bahan sudah saya bagi 2 sama beratnya ya. Untuk pisangnya, ini tadi saya timbang masing-masing 280 gram. Kemudian untuk gula merahnya masing-masing 50 gram. Siap untuk kita goreng. Panaskan minyak sampai betul-betul panas supaya nanti begitu pisangnya masuk langsung menyebar. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan pisangnya ya. Kita aduk-aduk sebentar supaya bisa bergerai ya, tidak saling menempel. Gunakan api cenderung besar
supaya nanti hasilnya bisa renyah ya. Sesekali ini nanti kita aduk-aduk ya, supaya keringnya ini bisa merata dan warnanya juga bagus. Kalau pisangnya ini menempel ya, ini kita pisah-pisahkan ya. Ini kebetulan saya dapat pisang yang jenisnya itu manis, jadi walaupun tadi di awal berderai, tapi seraya digoreng akhirnya menempel ya. Jadi ini harus kita pisah-pisahkan ya. Nah, ini kita goreng sampai setengah kering dulu ya. Kenapa harus digoreng setengah kering dulu? Karena dari pengalaman biasanya minyak bekas untuk mencampur pisang dengan gula merahnya ini, kalau dipakai untuk menggoreng itu nanti hasilnya kurang bagus ya. Warnanya jadi coklat hitam. Jadi karena ini saya menggorengnya 2 kali, maka ini saya goreng setengah kering dulu. Tapi kalau misalkan sekali goreng, tidak perlu ya digoreng setengah kering, langsung digoreng kering. Ini sudah setengah kering, lalu kita angkat ya, dan kita tiriskan. Kemudian goreng sisa pisangnya ya, yang sebagian tadi. Ini kita goreng sampai setengah kering ya. Setelah gorengan terakhir ini setengah kering, kecilkan apinya ya. Ini tidak perlu kita angkat dan tiriskan ya. Langsung kita masukkan 1 bagian gula merahnya. Kemudian ini kita goreng sampai gulanya meleleh dan pisangnya kering. Ingat, gunakan api cenderung kecil ya, supaya hasilnya tidak gosong. Ini gula merahnya naik ke atas ya, ini jangan diangkat dulu, ini berarti belum matang ya. Jadi nanti pastikan gula merahnya ini betul-betul larut, baru nanti kita angkat. Ini gula merahnya sudah meleleh dan tidak ada yang mengapung di permukaan ya. Jadi ini siap untuk kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita masukkan gorengan awal tadi ya. Lalu lakukan hal yang sama seperti tadi, kita masukkan gula merahnya ya. Ini kita aduk-aduk sampai gulanya juga meleleh semuanya. Tetap menggunakan api kecil ya, supaya tidak gosong dan pisangnya bisa garing. Nah, ini hasilnya ceriping pisang karamel yang sudah jadi. Ini renyah sekali ya. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pisang diiris tipis-tipis kurang lebih setebal setengah mili. Lalu ini kita rendam dalam air kapur. Tujuannya supaya nanti hasilnya bisa berderai, tidak saling menempel satu sama lain. Yang kedua, setelah direndam dalam air kapur, harus dicuci sampai betul-betul bersih, sampai airnya bening. Tujuannya untuk menghilangkan lendirnya dan juga menghilangkan kapurnya. Yang ketiga, pisang digoreng dalam minyak banyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dan gunakan api cenderung besar supaya pisangnya bisa berderai dan hasilnya nanti bisa renyah. Yang keempat, setelah gula merah dimasukkan ke dalam pisangnya, maka kecilkan apinya supaya nanti hasilnya tidak gosong. Yang kelima, jangan menggunakan minyak bekas membuat karamel gula merahnya. Kalau pisangnya digoreng dengan menggunakan minyak bekas karamel gula merahnya, maka nanti hasilnya akan terlihat gosong.
coklat tua. Jadi, kalau kita membuat dalam jumlah banyak, maka sebaiknya pisang kita goreng sampai setengah kering terlebih dahulu. Semuanya ya kita goreng secara bertahap. Baru nanti kita campur dengan gula merahnya secara bertahap. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat ceriping pisang karamel yang rasanya manis legit dan renyah sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.